What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Queen of Heart. Menceritakan tentang seorang mamah gurih yang nikah sama seorang duda yang punya satu anak cowok cuy. Mereka pun akhirnya tinggal serumah dan ngelakuin banyak hal bersama. Ketika saat hubungan ibu dan anak tiri ini mulai akrab, mereka malah bablas dan sampai melaksanakan perpusrengan duniawi hampir di setiap hari cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang baru saja pulang dari kebun di belakang rumahnya. Anna memiliki dua orang anak yang bernama Fanny dan Frida. Mereka tinggal bersama dengan sang suami yang bernama Peter. Pagi itu Peter yang berprofesi sebagai dokter terpaksa harus pergi dari Denmark menuju ke Swedia atas permintaan polisi. Dan sekaligus dia juga akan menjemput anak remajanya dari pernikahannya yang sebelumnya. Anna yang baru mengetahui hal itu pun mengajukan diri untuk ikut bersamanya. Namun di sini Peter memintanya untuk stay dulu di rumah dan menemani anak-anak mereka. Singkat cerita, beberapa hari berlalu. Peter pun akhirnya pulang bersama dengan putranya yang bernama Gustav. Di awal-awal kepindahannya di Denmark, Gustav seringkali merasa canggung dengan keluarga keduanya itu. Beruntungnya Anna merupakan sosok ibu yang baik, sehingga dia juga berusaha untuk membuat Gustav jadi senyaman mungkin tinggal bersamanya. Setelah perdebatan itu, Anna pun pergi menemui adiknya yang bernama Lina. Dia pun menceritakan bahwa sebenarnya dia kurang suka ketika Peter meminta Gustav untuk tinggal bersama dirinya. Dan setelah ditelusuri, alasan Gustav pindah ke sana adalah karena dia di DO karena kenakalannya di sekolah cuy. Keesokan harinya, Anna yang ingin ngeberesin bekas makanannya Gustav malah mendapati adanya sebuah buku dewasa di kamarnya cuy. Dia pun memperingati Gustav bahwa buku itu gak layak untuknya, dan celotehan dari ibu tirinya itu pun membuat Gustav menjadi rada kesal. Lantas setelah itu Peter pun menegurnya, dan dari sinilah Anna pun mengetahui watak asli dari anak tirinya itu yang memang cukup pembangkang cuy. Di suatu pagi di rumah mereka terjadi sebuah kasus pencurian, yang dimana pencurinya berhasil melarikan uang yang ada di tas Anna serta iPad miliknya. Namun kejanggalan terjadi beberapa hari setelahnya, yaitu ketika Anna menemukan gantungan kunci di saku celananya Gustav, dimana sebelumnya Anna meletakkan gantungan kunci tersebut di dalam tas yang dicuri cuy. Hal ini pun membuat Anna mengamini bahwa Gustav lah yang melakukan hal tersebut. Lantas terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Anna bilang kalau kejadian ini akan dirahasiakan dari Peter agar Peter nggak memarahinya. Dan alhasil Gustav pun mengakui ulahnya tersebut. Hari demi hari berlalu, hubungan Gustav malah kian membaik dengan adik-adik tirinya. Anna yang melihatnya pun sedikit tersentuh dan jadi agak kasihan gitu ngeliat si Gustav. Lantas di suatu malam, Anna mendengar suara gerasak-gerusuk di balik dapur, dan alhasil Anna pun mergokin mereka yang lagi bermesraan. Di sini setelah mengingat kedekatan Gustav dan adik-adiknya, Anna pun bersikap manis di depan kekasih Gustav yang bernama Amanda. Mereka pun saling menyapa sampai akhirnya Amanda pun berpamitan. Di tengah malam, Anna yang udah siap-siap diajak tempur mulai merapat ke arah Peter yang saat itu lagi sibuk nyiapin presentasi. Dan layaknya kucing dikasih ikan, Peter pun langsung menyantap hidangan tersebut. Hari demi hari berlalu, kedekatan Gustav pada Frida dan Fanny jadi makin lengket. Mereka bahkan sampai bermain dan menghabiskan waktu sampai Gustav ini mau membacakan cerita sebelum tidur untuk mereka. Hal ini tentunya berujung dengan Anna yang jadi makin peduli dengan anak bujangnya itu. Mereka pun kerap kali kedapatan sering bercerita sampai larut malam pas Peter lagi lembur dinas. Kemudian pada esoknya ketika Anna dan Peter sedang berkumpul dengan Peter yang membawa teman-temannya yang berprofesi sebagai dokter, lama-kelamaan Anna terlihat mulai bosan dengan obrolan mereka.
Di sana dia pun mencoba untuk melepaskan kejenuhan dengan menyalakan musik lalu mencairkan suasana dengan minum-minum cantik bersama. Namun sayangnya keseruan itu nggak berlangsung lama, dan singkatnya begitu senja mulai meredup, Anna terlihat sedang melamun sambil menunggu Peter dan rekan-rekannya beres ngobrol. Gak lama berselang Gustav pun muncul menghampiri ibunya. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat ke bar dan bercerita satu sama lainnya panjang lebar cuy. Suatu ketika keluarga mereka terlihat tengah bermain petak umpet bersama. Dan di saat anggota keluarga lainnya sedang bersembunyi, secara gak sengaja Gustav memegang tangan dan bahu ibunya itu. Dan bangkainya ketika itu malah si Anna ngerasa deg-degan layaknya orang yang lagi jatuh cinta cuy. Lantas begitu malam harinya tiba, Anna yang udah benar-benar jatuh cinta sekaligus sakne dengan Gustav pun memberanikan diri untuk datang ke kamarnya. Dengan wajah polosnya, tangan Anna pun mulai bergerak ke arah batang milik Gustav. Lantas gak pakai banyak cincong, keduanya pun mau sama mau melaksanakan perpusrengan duniawi tanpa bersuara sedikit pun. Hari demi hari berlalu, setiap Peter pergi, mereka pun selalu menyempatkan waktu untuk berpusreng. Mau itu di hutan sekalipun, Anna mau menyediakan waktunya untuk menikmati pisang keju besutan putranya. Sampai pada akhirnya ketika acara ulang tahun putrinya, Gustav yang lagi pengen ngalu menghampiri Anna di depan tempat parkir. Dan ketika mereka lagi bermesraan, tiba-tiba aja Lina, adiknya Anna, datang melihat mereka. Lina pun syok mengetahui skandal tersebut. Anna yang marah pada Gustav karena gak bisa nahan burung puyuhnya, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan buntut dari kejadian itu membuat Gustav jadi bertindak aneh lagi. Dia memanjat sebuah pohon dan mengacaukan suasana pesta. Hingga seketika dia malah terjatuh dari pohon itu dan membuat acara adiknya berantakan total cuy. Pada keesokan harinya, Peter ngomong ke Anna kalau dia pengen ngajak Gustav untuk ngomong berdua secara empat mata dengannya di sebuah villa miliknya yang berada di Swedia. Dan tentunya sekaligus juga mencari tahu hal yang dialami oleh Gustav karena dia selalu bertingkah laku aneh cuy. Lantas begitu malam harinya, Peter mengatakan bahwa dia telah mengetahui kalau istrinya memiliki hubungan dengan anaknya karena Gustav telah bercerita padanya. Anna yang sudah terlanjur malu dan takut suaminya akan berpikir buruk kepadanya, dia pun gak mengakui hubungannya dengan Gustav. Dia justru menyudutkan Gustav serta suaminya yang hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengelabui suaminya dan membuat suaminya jadi gak mempercayai Gustav lagi. Lantas pada keesokan harinya, Peter pun mengantarkan Gustav untuk pindah ke Swedia dan akan mendaftarkannya di sekolah yang baru di sana. Di samping itu alasan utamanya adalah karena Anna pun udah nggak mengizinkan untuk tinggal bersama dengan mereka lagi. Namun setelah beberapa hari kemudian, Gustav malah mendatangi Anna di kantornya. Dia berniat meminta Anna untuk berterus terang kepada suaminya tentang hubungan yang pernah mereka jalani, agar tentunya Gustav bisa memperbaiki hubungan baiknya dengan ayahnya kembali. Namun di sini Anna pun tetap bersikeras untuk nggak memberitahukan cerita yang sebenarnya pada Peter. Apalagi juga si Gustav nggak ada bukti kan, jadi ya Gustav cuman bisa terima nasib. Lantas setelah beberapa hari kemudian, pada tengah malamnya, Gustav kembali mendatangi rumah Anna dan berniat untuk bertemu dengan ayahnya, lalu menjelaskan semua yang terjadi selama ini. Namun pada saat itu Anna bilang kalau ayahnya lagi tidur. Anna pun berusaha mengadu domba Gustav dengan ayahnya, sehingga Gustav pun berpikir kalau ayahnya udah gak peduli lagi dengannya. Dan akhirnya Anna pun lagi-lagi berhasil mengusir Gustav sebelum keadaan semakin kacau. Beberapa minggu berlalu, Peter mendapatkan panggilan telepon dari mantan istrinya kalau saat ini Gustav nggak diketahui keberadaannya dan bolos selama semingguan terakhir. Kemudian setelah itu Peter mendapatkan informasi dari kepolisian Swedia bahwa anaknya yaitu Gustav berada di sana. Lantas nggak pakai banyak cincong, dia pun segera menuju ke sana. Singkatnya, begitu pulang dari Swedia, Peter pun memberitahu Anna kalau Gustav ternyata udah meninggal cuy. Meninggalnya itu akibat kedinginan dan tertimbun salju selama beberapa hari, dan diakibatkan karena terjatuh ketika sedang menuju villa milik ayahnya sepulangnya dari sekolah. Anna yang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tak mampu membendung kesedihannya karena kehilangan sosok Gustav yang pernah merasakan hangatnya serabi miliknya.
Dan film pun ditutup dengan keluarga Peter yang sedang dalam perjalanan menuju ke pemakaman.